Oke, welcome to my channel. Sampai ketemu lagi. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan netizen yang memang sedikit menggelitik. Karena saya banyak menampilkan konten-konten yang menyangkut pembelajaran ya. Memang itu domain saya. Ya, katanya Bang sekali-kali lihat buat konten yang lain katanya, misalkan apa tujuan hidup itu di dunia, seperti itu. Saya akan mencoba menetralisir lah jawabannya mengapa kita berada di dunia. Kalau jawaban pendek ya satu, kodratillah, kodrat irodat, kita berada di dunia ini kita kan tidak tahu menau tahu jadi. Sampai kita lahir di dunia aja kita tidak bisa menawar perempuan atau laki-laki, atau ingin keturunan orang kaya, ingin keturunan orang miskin, kita tahu jadi saja. Itu jawaban pendek menurut saya. Tapi kalau jawaban panjang merujuk ke suatu ayat, kurang lebih bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, dalam konteks ini yang dibahas, saya tidak akan membahas jin tapi membahas manusianya. Mengapa manusia ada di dunia? Menurut ayat tersebut, manusia ada di dunia itu ya hanya untuk beribadah, titik, udah. Ya, beribadah dan mencari ridho Allah. Ya, jadi manusia ada di dunia ini diciptakan sengaja untuk beribadah, intinya mencari ridho Allah, seperti itu. Tapi kita lihat konteks ibadah. Ibadah itu domainnya ada vertikal, yaitu hablum minallah, dan horizontal hablum minanas. Ya. Jadi segala kegiatan atau aktivitas manusia di dunia semata-mata mencari ridho Allah, itu ibadah. Otomatis side effect-nya kalau ibadah itu kalau diterima ya berpahala, kan begitu. Ya, jadi merujuk kepada jawaban tadi bahwa manusia ada di dunia ini ya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Intinya mencari ridho Allah atau mardotilah, itu seperti itu, udah. Ya, karena tinggal menjabarkan ibadah yang termasuk hablum minanas apa yang akan beroleh pahala, dan ibadah yang termasuk hablum minallah apa yang akan beroleh pahala langsung, begitu. Tinggal begitu saja menurut saya. Ya. Kalau pendapat saya dan sesuai dengan yang saya ketahui dari hasil rujukan, dunia itu seperti atau diibaratkan seorang pengendara kuda ya, yang menunggangi kuda sedang melakukan safar, jalan jauh, merasa penat dan berteduh di atas di bawah sebuah pohon. Maaf, dia berteduh di bawah sebuah pohon gitu. Jadi untuk melepas lelah dulu ya paling 30 menit 1 jam untuk melanjutkan kembali perjalanan yang ia tempuh. Berarti bawah pohon itu waktu istirahat 30 menit atau 1 jam itu bukan tujuan utama. Nah, dunia itu diibaratkan seperti itu. Begitu. Ya, kemungkinan aja yang 30 menit di bawah pohon itu sama dengan umur kita ya, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun. Itu perjalanan dunianya seperti itu, karena akan melanjutkan perjalanan lagi menuju tujuan utama. Kalau diibaratkan seperti rest area lah, kita singgah di rest area paling 1 jam 2 jam, 1 jam 2 jam 3 jam untuk ngopi, makan, beristirahat ya. Setelah itu ya keluar dari rest area kita menuju tujuan utama, yaitu apa? Ya alam yang lain. Yang maksudnya ketika kita meninggal dunia ada tujuan yang lain yang kita capai. Nah, pahalanya diperoleh ketika di dunia gitu, ladang pahalanya. Apalagi kalau kita sudah meninggal, yang mengalir itu kan amalan yang soleh diri sendiri ya, atau punya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan ke orang, itu kan mengalir ke kita. Itu menurut saya ya. Setuju tidak setuju, saya mencoba untuk menjawab ya, mengapa manusia itu hidup atau tinggal di dunia. Ya memang semata-mata diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, dalam tanda petik mencari ridho Allah. Jadi apapun yang di dunia dilakukan atas ridho Allah, ya memang itu tujuannya gitu ya. Seperti hablum minanasnya,
Ya mencari nafkah merujuk ke ridho Allah. Yang dagang, yang bekerja di kantoran, yang kerja di pabrik, ya ujung-ujungnya mencari nafkah tapi mencari ridho Allah, kan barokah. Begitu. Setelah meninggal, ya melanjutkan perjalanan lagi. Kalau kita imani sesuai agama kita, ya melanjutkan perjalanan lagi untuk tujuan yang paling utama. Dunia ini hanya persinggahan saja, menurut saya gitu. Kalau tidak setuju ya boleh-boleh aja sih, tapi menurut saya memang seperti itu, sesuai dengan rujukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata manusia diciptakan, berarti kan sengaja diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Kepada siapa ya? Kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Gitu. Beroleh pahala atau tidak ya tergantung Allah yang menilai. Yang penting kita udah melaksanakan dan kita ridho atas yang dilaksanakannya gitu, mencari ridho Allah, mardotillah. Menurut saya seperti itu. Nah, saya merasa puas tidak puas setelah menjawab seperti itu. Barangkali kalau ada yang ingin menambahkan silahkan tulis di komentar di bawah ya. Barangkali mau mengumpliti. Nah, karena itu hubungannya ketika ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Itu matching dengan kullu nafsin za'iqatul maut gitu. Setiap bernyawa mati. Atau setiap orang yang bernyawa atau setiap sesuatu apapun yang bernyawa di dunia ini akan meninggal dan akan dipertanggungjawabkan ketika di dunia hidup gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Barangkali memang ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi intinya saya terangkan di garis bawahi bahwa mengapa manusia diciptakan dan diturunkan di dunia ya semata-mata untuk beribadah, untuk mencari ridho Allah gitu. Ibadahnya ya kan ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Begitu, merujuk kepada yang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Udah gitu aja. Beribadahnya itu mencari ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, apapun kelar. Itu aja. Terima kasih ya. Semoga puas. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.